Ya pemirsa, saat ini kita ada di suatu tempat. Kita janjian sama klien kita yang namanya adalah Wirna. Wirna ini ada seorang ibu rumah tangga. Dia pengen mencari adik kandungnya. Akhirnya kita janjian sama klien kita yang namanya Wirna ini di rumahnya untuk membahas langsung masalah dia, untuk menceritakan langsung apa yang pernah terjadi. Yuk kita langsung ketemu sama klien kita. Ini kita sekarang ada di dekat rumahnya. Rumahnya kita dekat warung yang mana, Fel? Ini ada warung. Oh itu ya? Jadi kita langsung ke sana. Gak lama kemudian Wirna ini datang ngamperin kita. Dia tiba-tiba datang dengan muka yang agak aneh. Makasih udah datang ke sini ya. Hah? Bentar. Kenapa sih? Kita kenapa kayaknya? Mas, ayo kita ngobrol di sana aja yuk. Hah? Yuk, ngobrolnya di pos. Kenapa sih? Saya jelasin. Sih, Mbak, di situ? Ayo. Nah, gua sama Feli bingung. Apa ini maksudnya? Gue nanya dong sama Mbak Wirna. Mbak Wirna kenapa? Kok seakan-akan ngumpet-ngumpet, seakan-akan ketakutan ketahuan sama seseorang? Kita menuju ke tempat rumahnya Wirna. Suatu tempat yang ada di daerah Jakarta. Dan pas kita sampai rumahnya, dia tiba-tiba datang ngamperin kita dengan muka yang agak aneh. Kenapa sih? Saya jelasin. Sih, Mbak, di situ? Ayo. Nah, gue sama Feli bingung. Apa ini maksudnya? Gue nanya dong sama Mbak Wirna. Mbak Wirna kenapa? Kok seakan-akan ngumpet-ngumpet, seakan-akan ketakutan ketahuan sama seseorang? Ada yang ketahuan suami saya, Pak. Oh. Saya kan gak diizinin sama suami saya. Mbak gak diizinin sama suami? Iya, saya gak diizinin ikut-ikutan. Kenapa gak diizinin? Ya karena suami saya tahu cerita saya. Saya kan pengen nyari adik saya. Nggak boleh nyari adik kandung sendiri? Iya, karena adik saya tuh udah jahat sama saya dulunya. Makanya suami saya nggak bolehin. Jahat? Jahat gimana maksudnya? Jadi ceritanya gini, Mas. Dulu kan saya tinggal bareng satu rumah. Nah, ibu saya itu udah meninggal kecelakaan. Nah, semenjak orang tua kita meninggal, adik saya itu sifatnya berubah. Jadi pemarah, kasar gitu. Dan akhirnya saya diusir sama dia. Hah? Walaupun dia seorang kakak yang pernah diusir sama adiknya yang namanya Jainal, tapi Wirna ini nggak sakit hati. Dia nggak pernah mengungkit-ungkit masalah itu, tapi dia malah pengen ketemu sama adiknya. Pengen mencari di mana keberadaan adiknya ini. Astagfirullahaladzim. Kok bisa diusir sih, Mbak? Astagfirullah. Saya juga kurang tahu hal apa yang membuat dia mengusir saya. Jadi nggak berantem, nggak ada masalah dulu sebelumnya? Mungkin dia takut hartanya dikuasain sama saya. Betapa dia sayangnya sama adiknya. Betapa dia pengen berkorban buat adiknya. Karena itu cuma adik satu-satunya. Semenjak orang tuanya meninggal dunia kedua-duanya, semua harta kekayaan dan warisan pastinya jatuh ke dua orang anak ini. Astagfirullahaladzim, cuma gara-gara harta. Sampai kakaknya diusir sendiri. Saya juga kurang tahu. Saya keingetan terus sama dia. Dan beberapa minggu ini. Nggak, semenjak Mbak diusir itu, terus Mbak tinggal di mana? Semenjak saya pergi dari rumah itu, saya nggak punya tempat tinggal. Iya. Kamu nggak punya tempat tinggal, terus gimana dong? Saya tidur di jalanan. Kadang-kadang di kolong jembatan. Kamu nggak berusaha balik, itu kan masih rumah Mbak juga. Saya takut, Mbak. Takut dianiaya lagi sama adik saya. Dipukulin, didorong, ditampar. Saya nggak punya uang pergi dari rumah. Kalau saya lapar, saya sampai nggak punya semua minta-minta. Itu yang pernah dialami sama Wirna. Dia terpaksa dia pergi dari rumah.
Dia tidur di jalanan, dia tidur di emperan toko, bahkan dia pernah jadi pengamen di situ. Akhirnya beberapa hari saya kelontang-kelantung. Sebulan lah, sekitar sebulan. Saya ketemu sama Ibu Rini. Dia tinggal sendirian, nggak punya siapa-siapa. Saya juga baru kenal pas di jalanan, saya lagi ngemis sama dia, dibawa pulang, disuruh tinggal di rumah dia. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian saya dikenali sama keponakan dia dan saya nikah. Nah, sekarang Mbak pengen mencari adiknya namanya Jainal ini. Ini kenapa nih, Mbak? Beberapa bulan ini saya tuh sering ngimpiin dia. Baru aja sebulan yang lalu Wirna ini mimpi. Katanya di mimpinya itu didatengin adiknya namanya Jainal. Adiknya itu mukanya pucat, mukanya ketakutan, mukanya menangis minta tolong sama Wirna. Tolong Mbak, tolong Mbak, tolong. Saya kasihan, saya keingetan terus, makanya saya pengen ketemu sama dia, Mas. Sekarang dia di mana? Saya sih sempat mau cari. Saya minta tolong sama suami, tapi malah suami marah-marah. Dan akhirnya Wirna ini nekat mencari adiknya di rumahnya. Rumah yang selama ini menjadi rumah orang tua dia yang dia tinggalin di situ. Wirna sendiri nggak boleh masuk. Rumahnya digembok karena rumahnya sudah disita sama bank. Berarti rumah itu disita sama abang dan pasti Jainal ini diusir, Mbak. Setelah rumahnya disita sama bank, utang-utangnya banyak, Jainal kemana? Nggak pernah ada tahu kabarnya. Oke, ini Mbak udah ingin sekali ketemu sama adiknya berarti ya. Kira-kira petunjuk awal untuk mencari adik Mbak kemana ya? Saya juga belum tahu kemana. Dia nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dia cuma pengen ketemu sama adiknya. Nah, petunjuk pertama adalah rumah tempat orang tuanya dulu tinggal. Dan Mirna pun pernah tinggal di sana. Coba Mbak kita datang ke sana lagi. Kita tanya sama tetangga, kita tanya sama orang-orang sekitar. Atau kita tanya sama tokoh sesepuh di sana. Atau kita tanya sama Pak RT RW-nya. Pasti tahu di mana Jainal. Ini rumah saya. Oh, ini saya tinggal. Gede juga ya. Iya. Saya sekarang di situ sama Coba kita lihat di situ ya. Yuk. Rumahnya memang gede, pagarnya pun tinggi. Wirna ini pasti orang kaya dulunya. Tapi rumahnya disita sama bank, dikunci. Pokoknya udah dilelang ini Mbak, udah punya orang ini. Karena udah nggak ada tulisannya, biasanya kalau udah nggak ada tulisannya berarti udah dilelang, udah laku sama orang. Terus juga sekarang Pak RT-nya nggak tahu siapa saya. Coba aja tanya warga di sini, Mbak. Tanya Pak RT RW di sini ya. Nah, ini coba nanya. Pak Mis ya, Pak? Ya. Maaf, Bapak warga di sini? Iya, iya. Pak, kalau RT-nya di sini mana, Pak ya? Oh, RT-nya rumahnya ini belok kanan, Pak. Ke bawah rumah cat kuning Pak Ridwan. Ini Belok kanan? Ini belok kanan ya ke bawah. Pak Ridwan. Rumah-rumahnya cat kuning. RT berapa, Pak ini? RT 8. RT 8 ya? Ya, makasih Pak ya. Makasih ya Pak ya. Makasih Pak. Dikasih tahu alamatnya RT. Kita langsung menuju ke rumahnya RT. Ini sih Pak. Iya, mau nanya, ini rumahnya Pak RT Pak? Oh iya, saya Pak Ridwan RT di sini. Oh iya, saya Mandala di Valley. Ada apa nih? Iya gini Pak RT, mau nanya. Ini kan dulu Mbak Wirna ini pernah tinggal di rumah besar ini nih Pak. Oh iya, iya. Yang putih. Iya, iya, yang putih. Ya, katanya kan udah disita sama bank Pak. Iya, iya, iya. Nah di situ tuh dulu ada adiknya tinggal, namanya Jainal ya. Iya. Sampai di tempatnya RT, RT-nya ini cerita. Dia setahun yang lalu menikah dan
Iya. Menikah, udah Iya. menikah Pak. Iya, sudah. Kaget ini Mirna. Berarti Zainal udah menikah. Kok saya nggak diundang? Kok saya nggak tahu? Saya ini kakaknya loh. Terus gimana sekarang Pak? Habis nikah terus? Setelah menikah dia tinggal di rumah tersebut. Ya, Dia dan istrinya Vika Vika mestinya. hidupnya selalu berlebihan. Dia suka berpoya-poya. Bapak tahu? Iya, semua orang tahu di situ. Banyak warga yang cerita setelah Zainal ini menikah, dia ini malah suka hidup foya-foya. Ya, teman-temannya diundang pesta di rumah itu, setel musik kenceng-kenceng. Warga nggak nyaman. Warga berontak dan sering lapor ke saya. Bener itu rumahnya disita bang karena hutang dianya. Yang saya tahu dari informasi warga, kalau Zainal ini banyak utang. Sering didatengin debt collector. Beberapa kali debt collector tuh datang ke sana dengan cara-cara kasar, marah-marah, teriak-teriak sampai tetangga semua dengar, Mas. Terus sekarang kemana Pak ini? Dia sekarang tinggal di daerah Jatinegara Kaum. Jatinegara Kaum? Iya, iya. Bayangkan perbedaan. Rumah segede itu tiba-tiba dia karena banyak utang, banyak masalah dia diusir dan kemudian sekarang kontrak di Jatinegara. Nangis di situ Wirna. Adik saya gimana ya Pak? Ya Pak, kalau gitu makasih banyak Pak ya. Iya, sama-sama, Pak. Ya makasih Pak atas waktunya. Pak, Iya, iya. makasih ya Pak ya. Iya, iya. Terima kasih ya Pak. Nah, kayak gitu. Kata adik saya itu banyak utang ya Mas. Kasihan banget, terus dia hidupnya gimana? Kerjaan aja nggak punya, mana punya istri lagi? Gimana sehari-hari dia? Emang dia suka foya-foya hidupnya Pak? Iya sih dari dulu juga dia senangnya main-main mulu sama temen-temennya. Astagfirullahaladzim. Makanya. Apa istri jalan gitu juga lagi ya? Bisa jadi, buktinya dia foya-foya. Berarti istrinya mendukung juga. Ayo Mas kita ke sana. Ya kita cari deh ya. Coba di Jatinegara Kauman, Jatinegara Kauman ya. Coba cek dulu ke sana, kita sambil menuju ke sana ya. Ayo langsung ayo, yuk. Akhirnya kita menuju ke tempat Jatinegara. Kontrakannya Zainal. Ini kata Nomor 11 iya, kan? kata tim kita sih alamatnya ini Mbak. Iya, sesuai dengan yang dikasih tahu sama Pak RT. Coba kita nanya dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Zainal. Ini kakak. Waktu kita datangin, kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Zainal. Mana ya? Ada orang. Assalamualaikum. Apa ini? Ditanya baik-baik, bener nggak ini rumahnya Zainal? Dan perempuan itu bilang, iya, saya istrinya. Kok rame-rame segala bawa kamera? Mas sama Benny siapa? Ya, Mbak, maaf sebelumnya. Ya kita dari Antv Mbak, saya Feli. ya halo Mbak. Sorry ini kita mau bantuin Mbak Wirna. Iya, saya istri Dena. Kalian berdua ini datang ke sini bukan buat lagi hutang kan? Oh enggak, Bukan Mbak. Saya tuh stres Mas, Mbak. Orang tuh banyak ke sini datang lagi hutang. Tapi kita nggak mau. Enggak, ini kan kakak kandungnya Zainal. Nggak pernah tahu ini kakak kandungnya. Kan? Mbak kakaknya Jaina. Iya. Jaina nggak pernah cerita sama saya. Gue pikir istrinya ini begitu ketemu kakak iparnya, gue pikir seneng dong. Ramah dong, baik dong. Tapi ternyata yang ada di pikiran gue salah besar. Oh, bagus deh. Mbak kakaknya Jaina. Iya. Mbak tolong ya, urus adek Mbak. Saya udah gak mau ada urusan. Saya capek ngurusin adiknya Mbak. Udah miskin, gak punya apa-apa. Mau ngapain coba? Kalau ngomong jangan sembarangan. Nyata kali. Istrinya ini maki-maki Zainal. Dia menuntut sama kakaknya itu. Kalau Zainal ini banyak utang, selalu bikin masalah. Jadi istri jangan kayak gitu, Mbak. Emangnya Bukannya apa ngebela kali? suaminya. Ngapain? Gak ada gunanya. Saya Adik kalau saya dia miskin. kemana? Adik saya
kemana? Mana saya tahu? Bukan urusan saya kali. Cari aja sana di luar. Mungkin jadi gelandangan kali. Enggak. Ada yang bantu nggak guna, kok nggak? Buat apa coba diurusin? Udah gembel sekarang. Udah miskin. Udah mendingan pergi aja jauh-jauh. Istrinya Jainal ini karena jengkelnya sama Jainal, karena terus ditagih hutang, karena Jainal ini nggak jelas, akhirnya diusir Jainal ini dari rumahnya. Kamu istri macam apa sih? Suami udah susah, bukannya malah nolongin, bukannya ngebelain malah diusir. Mbak, emang nyatanya kali kayak gitu? Jangan kayak gitu. Udah miskin mah miskin aja. Belain Mbak. Mbak, saya capek kok nggak hidup sama adik Mbak tuh nggak? Udah miskin, jadi suami tuh jangan kayak gitu. Mbak, asal Mbak tahu ya, saya nikah sama adik Mbak itu cuma karena harta doang, kok nggak? Istrinya ini ngaku kalau dia nikah sama Zainal cuman gara-gara uangnya saja. Kamu tuh istri macam apa sih kayak gitu? Suami susah bukannya malah dibantuin, bukannya dicariin, jangan diusir. Mbak, siapa yang tinggal sama orang susah, sama orang miskin? Oh, enggak kali. Jangan kayak gitu kalau jadi istri. Ya sejelek-jeleknya suami itu suami kamu. Ya terus kenapa? Saya udah gak suka mau apa? Udah miskin buat apa? Apa yang mau diandelin? Gak ada apa-apa. Jadi kamu mau hartanya dia aja. Ya iya, dari awal juga saya matre. Dari awal saya mau sama adik Mbak cuma hartanya doang, kok nggak? Jaga ya mulut kamu. Selama ini berarti kamu cuma morotin hartanya doang kan? Emang saya cuma mau hartanya doang? Emang siapa yang suka sama adik Mbak? Saya nggak suka dari awal. Terus kenapa emang? Astagfirullahaladzim. Apa pantas seorang istri bilang seperti itu di depan kakak iparnya? Udah deh Mbak, udah pergi aja sana. Kemana? Cari sana jadi gelandangan di jalan. Kita tanya sama istrinya Jainal, kemana ini Jainal kemana? Tolong kasih tahu. Kalau Anda tidak suka sama suami Anda silakan, tapi tolong kasih tahu, ini kakaknya nyariin. Jadi Mbak usir suami Mbak. Ya iyalah Mbak, buat apa suami kayak gitu dipertahanin? Gak punya apa-apa. Udah miskin, gelandangan, gak ada kerjaan. Udah bener pergi aja jauh-jauh. Ini kan juga ngapain nyusahin. Saya pusing Mbak tiap hari itu dia. Dok, kalau Pak datang ke sini buat nagih utang. Utang itu banyak Mbak di mana-mana. Saya pikir Mas sama Mbak ini sama mau nagih utang juga. Enggak, kita nggak ada hubungannya utang, Mbak. Ini kakaknya ini loh pengen ketemu. Iya. Saya aja baru tahu Mas kalau dia punya kakak. Sama ini nggak cerita dia punya kakak. Istrinya ini cuma bilang, ya coba aja cari di teman terdekatnya Jainal. Yang dulu mungkin ditolong sama Jainal, dan sekarang Jainal susah mau nolong dia. Tanya aja semuanya, tanya. Jadi Mbak nggak tahu ini di mana ini sekarang sama Jainal. Saya nggak tahu Mas, mungkin jadi gelandangan kali dia. Beneran nih Mbak jadi gelandangan? Saya nggak tahu, mungkin juga dia mungkin ditampung kali sama orang yang selama ini hidup sama dia. Siapa Mbak? Ya, saya nggak tahu. Dia kerja gitu kemarin-kemarin Mbak. Ya enggak lah Mbak, dia nggak kerja, dia tuh pengangguran, kerja di mana? Makanya saya usir, ngapain coba mempertahankan laki-laki yang pengangguran? Jadi Mbak nggak tahu ini di mana ini sekarang sama Jainal? Saya nggak tahu Mas, mungkin jadi gelandangan kali dia. Beneran nih Mbak jadi gelandangan? Saya nggak tahu, mungkin juga dia mungkin ditampung kali sama orang yang selama ini hidup sama dia. Siapa Mbak? Ya saya nggak tahu. Dia kerja gitu kemarin-kemarin Mbak. Ya enggak lah Mbak, dia nggak kerja, dia tuh pengangguran, kerja di mana? Makanya saya usir, ngapain coba mempertahankan laki-laki yang pengangguran? Gak ada untungnya, cuma bikin pusing. Udah deh Kak, pergi sana. Ganggu aja. Maaf ya Mas, Mbak. Ini nggak bisa bantu. Udah deh Kak, harus Cari tahu di Zainal. Udah terlaluan ini istrinya ini. Sampai akhirnya kita itu bingung atau mau kemana. Gue tanya sama Wirna, siapa orang terdekat Jainal yang biasa main sama Jainal, yang dulu pernah sharing bareng sama Jainal. Pak, cari adik saya Pak di mana Pak? Kasihan dia jadi gelandangan, dia tinggal di mana? Lo nggak punya saudara lagi, Pak? Nggak ada. Saudara lagi. Saudara main di luar kota Saudaranya itu. jauh Iya, banget. Di luar kota mana dia nggak punya uang, gimana mau pergi ke rumah Nggak ada saudara? nomor teleponnya nggak? Nomor telepon saudara yang di luar kota itu. Udah saya kontak semua tapi nggak ada. Nggak ada yang tahu. Nggak ada.
Yaudah nanti kita coba cari dulu, nanti biar tim coba nanya di tetangga sini ya. Mungkin tetangga tahu selama ini dia deket sama siapa di sini. Gak lama kemudian, Mirna ini bilang kalau Jainal ini dulu suka ngobrol sama tukang kebunnya. Ya kita coba mungkin tanya sama tetangga di sini yang biasa suka nongkrong sama dia atau biasa suka main sama dia. Tadi kan bilang tadi istrinya, cari-cari sama temennya yang biasa bareng sama dia. Yang biasanya dia bantuin gitu. Ya biasa dia bantuin, mungkin Mas, mau bantuin. kita ke tukang kebun rumahnya waktu itu, ya angker banget. Tukang kebun rumah Mbak dulu. Kita masih bersama, iya. Oh, Di mana nanyanya? Tetangga sini? Tukang kebun rumahnya di sana agak jauhan. Oh Mbak tahu? oh Mbak tahu rumahnya? Iya. Oh ya sudah. Oh ya udah. Yaudah ya, Tanya ke sana. sana ya. Yaudah, yuk. Yuk. Perjalanan menuju ke tempatnya Bang Jaja. Ya, ini coba kita ke tukang kebunnya Mbak Mirna. Ya. Mbak dulu kenal sama tukang kebun ini? Iya kenal, kan dari kecil dia jadi tukang kebun di rumah kita. Siapa namanya? Bang Jaja. Bang Jaja. Bang Jaja, ini sekarang kita mau ke rumahnya. Tadinya kita berharap bisa ketemu sama Bang Jaja, tapi ternyata di tengah jalan tiba-tiba Daerah mana rumahnya? Lurus aja. kalau Nggak Bang terlalu Jaja jauh ini dari orangnya sini. gimana? Baik nggak Bang Jaja ini? Baik banget orangnya, dia lurus aja. Astagfirullahaladzim. Mobil kita pas asik jalan dipepet sama sebuah motor. Motor ini ngebut tiba-tiba motong jalannya. Dan ngomong, berhenti kalian, berhenti kalian. Kenapa Mas? Kenapa? Ada urusan sama dia. Dia turun dari motornya, maki-maki kita semuanya dan ngancem kalau istrinya yang namanya Wirna tidak boleh ikut pencarian lagi. Kamu ngapain di dalam sini? Aku mau nyariin adik saya, Mas. Pak Isa gimana Kan udah bilang, keadaannya? jangan pernah cariin lagi Jainal. Kamu gak pernah ngerti, gak pernah nurut sih. Iya, tapi kali ini aja Mas nyariin Jainal, kasihan. Kamu pulang ya, kamu pulang. Oh ini suaminya ternyata. Suaminya Wirna marah-marah dan ngikutin kita. Ternyata ini suaminya. Buktinya dia tahu kita ada di mana coba. Dia mutusin kita, dia ngikutin kita. Dan akhirnya dia melarang Wirna untuk melanjutkan pencarian. Tolong Mas, hentikan pencarian ini. Karena kami sudah sakit hati sama Jainal. Nah sebentar Mas, ini kan saya diminta tolong sama mbaknya. Saya mau nanya sama mbaknya mau melanjut atau mau berhenti pencarian? Untuk saat ini berhenti dulu Mas. Oh gitu. Jadi nggak perlu dilanjut lagi nih. Udah Mas Bener, ya? Mbak bener ini. Nggak apa-apa. Iya, saya mau pulang dulu ya Mas. Makasih ya, maaf ya Mas ya Pak. Ya sudah kalau gitu, kalau nanti kalau ada apa-apa kabarin kita Mbak ya. Iya, iya. Ya, kita kasih kesempatan mereka berdua untuk menyelesaikan secara pribadi. Kita beri pencarian. Aku bingung deh. Niat gak sih? Dia nyariin Enggak, adiknya tuh kayak Mak. antara niat dan takut gitu sama suaminya. Ya makanya kenapa suaminya nggak bolehin ya? Harusnya kan suaminya ya bantu aja gitu loh. Kan soalnya kan dia ini kan mimpi sesuatu, takutnya terjadi sesuatu sama adiknya kan. Mungkin dia gak cerita mimpi itu kali. Cerita, dia tadi bilang dia suaminya juga tahu kok sebenarnya. Makanya suaminya ngelarang karena adiknya itu kan pernah jahat sama dia. Iya, cuma kan yang mimpi itu yang jadi mimpiin adiknya lagi susah, mungkin dia gak cerita sama suaminya tentang itu. Ya nggak tahu sih. Tapi seharusnya bantu aja kan, kasihan. Dia kan nggak punya siapa-siapa saat ini. Cuman adiknya ini satu-satunya. Ya mungkin ada benernya juga kali, mungkin suaminya masih takut kalau istrinya kenapa-napa lagi. Oh, Zainal.
Cuma kan sekarang kondisinya beda ya. Nggak tahu juga sih aku. Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting nanti tunggu kabar dari dia. Kalau dia nggak lanjut ya kita bantu kasus yang lain aja. Dan kemudian Wirna ini ngubungin Feli. Dia bilang, saya mau melanjutkan pencarian, Mbak. Suami saya sudah setuju, Mbak. Ya, ini kita lanjut lagi pencarian setelah Feli kemarin dapat telepon ya dari klien kita. Dan dia bilang... Dia mau tetap lanjutin karena betul. katanya suaminya udah izinin. Suaminya udah ngizinin ya? Ini berarti suaminya ikut dong? Enggak, katanya suaminya nggak ikut. Jadi suaminya nggak ikut, cuman udah ngizinin Udah ya? ngizinin, mungkin dia udah ceritain tuh suaminya udah Oke. ngerti kali. Berarti lebih enak ya, ini bisa leluasa ya kalau dia untuk melakukan pencarian. Nah, ini sekarang dia ada di pinggir jalan. Di depan pos kemarin kita Iya. ketemu itu, nah ini Mana dia. dia ya? Halo Mbak Oh, Wirna. aku pikir- Langsung masuk aja Mbak. Langsung Mbak ya. Silakan Mbak. Iya. Dia tadi nungguin Mbak, enggak kan? Enggak. Ya ini alhamdulillah Mbak ya, akhirnya suaminya Mbak ngizinin untuk melakukan pencarian ya. Ya alhamdulillah. Iya. Saya jadi tenang nyarinya nggak ngumpet-ngumpet. Oh gitu. Lebih enak kan. Ya. Terus Ya. itu kemarin gimana Mbak? Dimarahin nggak ya? Ya awalnya sih dia marah-marah, tapi saya kasih penjelasan, kasih pengertian kalau saya tuh pengen banget ketemu adik saya. Adik saya tuh kasihan, saya jelasin kenapa adik saya sekarang jadi begini-begini. Terus dia akhirnya ngertiin dan izinin. Iya. Nah ini kan kita mau lanjut ke tukang kebun ya. Ya, Pak siapa namanya tukang kebun itu? Pak Jaja. Pak Jaja. Ya Pak Jaja ini dulu pernah kerja lama banget di rumahnya Mbak ya. Iya, Dan ada kemungkinan kenal dekat sama Mbak sama adiknya Mbak Jainal juga. iya. Nah ini kan kita baru mencoba untuk datang ke sana. Mudah-mudahan Pak Jajanya tahu di mana keberadaan adiknya Mbak ya. Masih ingat rumahnya Mbak ya? Masih. Oke, kalau gitu kita langsung ke sana aja ya, Pak ya. Akhirnya kita menuju ke tempat rumahnya Bang Jaja. Mereka saling bertegur sapa di situ. Mereka melepas rasa rindu di situ. Udah lama sekali nggak ketemu. Dan waktu kita tanya, di mana Jainal? Bang Jaja ngelihat Jainal nggak? Atau pernah dengar kabarnya Jainal nggak? Dan Bang Jaja bilang, Ya Allah, Mamang. Kita ketemu, baru ketemu. Gimana kabarnya, Mang? Ngomong sehat-sehat aja. Kamu gimana? Aku udah nikah sekarang, Mang. Alhamdulillah deh. Dulu Mamang mohon maaf banget. Mamang kagak bisa nolong Neng karena Mamang juga butuh pekerjaan. Mamang sih sudah lama kalau Mamang nolong Neng pasti Mamang diberhentiin sama Juragan Jainal. Bukan Mamang kagak mau nolong Neng. Mamang juga pengen nolong. Ya ngerti, Tapi Mang. Neng kan tahu kehidupan Mamang. Kalau Mamang sampai diberhentiin di kerjaan situ, Mamang mau nyari kerjaan di mana lagi? Orang setua Mamang ini udah jarang mau masuk kerjaan ya. Iya, ngerti, Mang. Saya ngerti, Mang. Terus jangan kemana sekarang, Jainal? Tahu Mamang sejak dia jatuh bangkrut, Neng, dia pernah datang kemari. Dia minta pertolongan Mama. Iya. Terus adanya gimana, Mang? Dan sungguh memperhatinkan, Mbak. Memperhatiin yang gimana? tampangnya nggak karuan, cemrawut katanya. Seperti orang gelandangan. Seperti orang jalanan. Saya waktu itu kaget, kata Bang Jaja. Kehidupannya nggak seperti dulu lagi, Neng. Pakaiannya udah cumbang kambing. Astagfirullah. Mama mau nampung di sini, kok Mama kagak bisa, Neng. Berarti itu bener, Pak. Dia udah nggak punya apa-apa ini. Nggak punya apa-apa, Pak. Udah bangkrut maksudnya nih, Pak. Iya, sejak dia bangkrut dia diusir sama istrinya. Dan dia juga banyak cerita di sini. Kalau istrinya itu cuma mengakalin dia, cuma mengambil hartanya setelah dia bangkrut. Diusir begitu aja, Mbak. Berarti dia nggak punya tempat tinggal pasti ini, Pak. Nggak ada. Waktu melihat Bang Jainal seperti itu, saya kaget. Apakah ini majikan saya? Apakah ini bos saya? Dan ternyata memang benar itu Bang Jainal. Dia maksudnya datang kemari minta pertolongan saya, Pak. Main tinggal di sini. Tapi karena keadaan saya yang tidak memungkinkan, saya juga bukan menolak sih. Saya juga merasa
kasihan gitu ngeliat dia. Terus Mama kira-kira tahu kemana Jainal sekarang, Mang? Setelah dia mau pergi dari sini, dia bilang dia pengen nemuin Maijan. Maijan, seorang pembantu yang pernah bekerja di tempat keluarganya Mirna. Saya tahu Kasih tahu, kampungnya, tapi Maijan. RT RW-nya nggak tahu. Oh, tapi tahu kampungnya. Iya, nama kampungnya aja, Apa tapi kampungnya, RT Mbak? RW-nya nggak tahu. Apa kampungnya? Kampung Duku di sebelah sana. Di Jauh, daerah Sumedang. Oh, Sumedang, Kampung Iya. Duku. Bang Jaja kalau boleh tahu itu berapa hari yang lalu atau berapa bulan yang lalu datang ke sini Zainalnya? Sudah lama sih Mbak, Oh, udah lama. udah hampir setengah tahunan lah. Setengah tahunan. Lama dong ya. Udah lama banget ya berarti ya. Kalau dia sih tetap mengatakan dia mau pergi mencari rumah Maijan. Karena satu-satunya orang yang dia percaya, yang sayang sama dia juga waktu itu juga Mang. Ya, Maijan ini? Dia juga seperti keluarga sendiri Pak, seperti emaknya. Makanya sekarang dia lagi keadaan begini, mungkin dia tetap Di sana ya. masih di sana karena dia benar-benar masih mau nyari. Dia bilang. Karena satu-satunya orang yang bisa menolong dia Mama Maijan. Bapak pernah ketemu Maijan? Dia terakhir waktu di situ aja. Setelah Pak, kerja itu? setelah kerja itu saya udah nggak ketemu lagi. Bahkan putus komunikasi. Iya. Ini dia sendirian Pak Jainal ini ya, berarti kesini. Iya, Nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nolongin sama sekali. nggak ada. Dan dia juga cuma keluarga di sini nggak ada saudaranya. Ya Pak, nanti kita coba cari ke Maijan ya. Iya. Kak, makasih banyak Pak ya. Ya, Ya Neng ya, hati-hati ya Neng ya. Ya, Mang ya, Mudah-mudahan informasinya ya, Mang ya. Iya. Ayo Mas, kita cari. Mama nggak bisa nganter, Mama juga keadaannya sih nggak punya. Iya ya. Ayo Mas, kita cari rumah Maijan. Sini, Saya iya. tahu kampungnya aja, tapi Iya. RT-nya nggak tahu. Kita langsung coba cross check alamatnya, kita langsung coba cek jalannya dan sesuai dengan informasi yang ada. Jadi emang ini ternyata benar loh Pak. Adiknya Mbak Mas Jainal ini emang lagi susah. Iya Mas. Saya- Terus Mas, Mas benar berarti impian saya itu Mas. Dia minta tolong sama saya. Benar berarti ya. Iya. Saya pikir istrinya cuma melebih-lebihkan aja, tapi ternyata benar diusir. Astagfirullahaladzim, parah ya. Dan yang lebih parah dia nggak punya rumah Pak sekarang. Tolong Mas. Ya kasihan banget ya. Aku nggak tega Mas, kita cari ya Mas. Aku bawa pulang aja Jainal Mas. Kasihan dia. Ya ini sekarang kita hanya bisa berusaha Mbak, berusaha dan doa ya. Mbak ya. Ya kita akan terus cari, mudah-mudahan ada petunjuk Mbak ya. Ya nanti kita bilang sama tim ya, ke daerah mana tadi? Sumedang, Kampung ya. Duku, daerah Sumedang ya. Insya Allah kita di sana Pak Kampung ya. Duku ya, di daerah Daerah Sumedang. Sumedang. Lumayan jauh, nanti biar tim coba ngecek dulu ke sana ya. Yuk kita sambil jalan, sambil konsultasi sama tim ya, kita ngobrol sama tim dulu. Nah setelah cross check, setelah tanya sana kemari, akhirnya kita mendapatkan rumahnya di Ijan. Oh, ini nih rumahnya nih, saya Oh, ingat ini. banget, saya kan pernah main ke sini satu pernah kali. kesini, Mbak? Iya, Pernah? dulu waktu Coba itu. dicek dulu ya. Mak, Maijan. Maijan. Assalamualaikum. Tapi kok ini rumahnya digembok Hah? ya? Oh iya. Nah begitu sampai rumahnya di Ijan, kita kaget. Kok rumahnya kosong? Mak, Keluar ini. Ya keluar pasti. Mak, Iya nggak ada orang ini. Mak. Maijan. Assalamualaikum. Dapat informasi dari warga. Kalau ternyata Bi Ijan itu lagi nggak ada di situ, dia lagi keluar. Nggak jauh kok dia gang sini tadi saya ngeliat Mbak. Nggak tahu dia ngobrol, dia lagi ngobrol sama seseorang. Nggak tahu siapa itu, coba aja datang ke sana. Tadi keluar dia. Gang sebelah. Yang sebelah di Iya. gang mana? Di Gang Asem. Oh, Gang Asem. Oh di Gang Asem? Iya. Di rumahnya siapa dia ke sana? Ibu Iin kayaknya. Oh, Ibu Iin. Oh gitu. Nomor berapa rumahnya? Nomor berapa? 7. Ini udah tetangganya? Iya. Pernah tahu nggak sih ada cowok gitu yang tinggal di sini? Namanya Kurang tahu deh. Jainal. namanya Zainal. Kurang tahu. Kurang tahu ya. Cuma kalau yang Mak Ijangnya sendiri
Gang sebelah? Iya, ada tadi kesana. Gang Asem nomor berapa tadi? Nomor 7. Oh, nomor 7. Rumahnya Ibu Iin ya? Iya. Mas, kita kesana yuk. Ya, Bu ya. Ya. Makasih ya, Pak ya. Teh ya. Makasih ya. Kita ke rumahnya Bu Iin yuk. Bu Iin ya. Kita ke rumah Ibu Iin ya. Yuk. Gang sebelah deket, jalan kaki aja yuk. Buru-buru kita menuju ke tempatnya Bi Ijan. Nah, pas kita menuju ke tempatnya Bi Ijan. Tadi katanya lurus. Abis ada gang ke kiri. Ke kiri ya. Di depan sini berarti ya. Ayo, cepet Mbak. Mas, itu Ma Ijan, Mas. Ma Ijan, itu Ma Ijan. Ma Ijan. Ada apa ini? Ini orang ngumpetin Jainal. Di mana Jainal? Kamu sembunyikan di mana Jainal? Jadi laki-laki itu nyari Jainal. Utangnya ternyata masih banyak Jainal ini. Astagfirullahaladzim. Abang siapa? Gua nagih utang ke Jainal. Orang ini ngumpetin Jainal. Ya Allah, ngumpetin Jainal. Pak, nggak boleh main gitu. Diam tuh. Sabar dulu Bang, jangan begitu dong. Ini kenapa ini? Udah. Iya. Coba ibu diri aja, Mak. Mak, bangun. Ini kok dosa ikut campur semuanya. Ngapain lu ikut campur semua? Nah, dia bayar utang. Dia ngumpetin Jainal juga. Tapi kan bukan dia yang utang. Iya, dia kami ngumpetin. Dia ikut campur. Kita jelasin sama debt collector-nya pelan-pelan ya. Jelaskan semuanya dengan baik dan benar. Nggak perlu emosi, nggak perlu marah-marah seperti ini. Tapi nggak bisa. Jangan kayak gitu dong, Cari Bang. Jainal, cari aja lah. Ngapain ngejar dia? Dia kan nggak tahu apa-apa kan? Tuh, dia nggak tahu apa-apa kok. Abang udah jangan marahin dia, Bang. Kemarin ada yang ngeliat lo sama Jainal. Nggak usah nunjuk-nunjuk, nggak usah nunjuk-nunjuk. Diam aja. Nggak usah diam. Ini kita lagi syuting ini. Ngapain kamu tahu gua? Gua mau nagih utang di sini. Nggak ada utang-utangan di sini. Dia kan nggak tahu apa-apa. Saya tanggung jawab, siapa lu mau tanggung jawab? Nggak apa-apa, Mbak Ijan, nggak apa-apa. Bang, nggak dia apa-apain kan? Lu jangan kabur. Bang, nggak dia apa-apain kan? Awas lu, ha? Bang Ya, udah, kalau Bang. gua tahu lu ngumpetin diam, lu juga diam. Namanya debt collector. Ya, dia pasti dibayar untuk penagihan supaya dia dapat hasil, supaya dia dapat untung. Makanya dia kasar supaya orangnya ketakutan dan mau bayar. Itu yang dilakukan. Dikasih tahu berkali-kali nggak bisa debt collector ini. Akhirnya kita usir, ya kita suruh tim untuk jauhin dari klien kita. Udah abang, udah pergi aja, udah pergi. Udah, abang. Abang urusin, abang, udah. Emang nggak tahu kan, nggak tahu apa-apa kan, udah. Awas lu ya. Kalau gua tahu lu sama Jainal lu, gua sikat lu. Bang, tolong, Bang. Udah nggak usah ngancem sama perempuan, udah cabut ke sana aja, nggak usah cari masalah, ayo. Urusannya apaan? Udah nggak apa-apa kan, baik-baik aja. Duit Ya udah lah. ngurusin dulu gede, ngasih gede. Oke, kita urusin bang. Lu ngurusin apaan sama lu? Utang kan? Iya. Ya udah gue bayar. Dibayar kayak apaan? Ini bang, udah biarin. Tapi inget lo ya, kalau ini urusannya kagak beres, gua cari lu. Ya. Tolongin saya, Dek. Tadi lagi utang ini, Mak. Iya, Dek. Ma, Dia sering datang ke sini. Iya, nagih Jainal. Akhirnya Bi Ijan ini ngasih tahu di mana Jainal, Bi, di mana? Ditunjukkan sebuah rumah, ya. Sebuah rumah yang sangat sederhana sekali. Jainalnya mana, Mak? Di situ, Neng. Rumah siapa, Mak? Rumah temennya Emak. Jainal di sini? Tinggal di situ. Selama ini tinggal di sini. Tadi dia ada sekarang di situ. Ada, Neng. Mak, ayo Mak anterin kita, Mak. Kesana, Mak, ayo. Ya, rumah di tengah hutan, berantakan begitu, Jainal tinggal di sana. Tadinya Jainal ini orang kaya loh, coba. Ini Jainal, Ma. Ya Allah, Jainal. Ya Allah, kenapa? Jainal, kenapa kamu kok jadi kayak gitu, Jainal? Astagfirullahaladzim. Sosok Jainal yang duduk di kursi roda. Untuk ngomong aja susah. Ya, untuk ngasih tahu sama seseorang, untuk komunikasi sama seseorang aja udah nggak sanggup dia.
Dia menangis di situ. Dia hopeless, dia kecewa di situ. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Karena apa? Dia mau ngomong susah. Karena dia mengalami stroke. Kamu kenapa nggak ke rumah kakak aja, nyari kakak? Kan tahu nomor telepon kakak. Mak Jana kenapa mak bisa jadi seperti kayak gini mak Jana? Kenapa mak? Dan Wirna kaget minta ampun. Dia shock di situ. Dia nggak percaya adiknya mengalami hal yang seperti itu. Padahal masih sangat muda. Dia peluk adiknya, dia cium adiknya. Dia bilang dia kangen sama adiknya. Dia bilang dia akan coba berusaha untuk mengajak adiknya tinggal di rumahnya. Wirna janji bahwa dia tidak akan melepaskan adiknya lagi. Wirna janji dia akan menolong adiknya. Coba. Banyak para penagih utang datang ke rumahnya. Emang mak nggak sempat berobatin ke rumah sakit mak? Mak aja berobat. Tapi mak mau pulang karena gak ada biaya. Habis itu mak pulang kampung, Neng. Jana pulang sama kakak ya Jana ya. Pulang sama kakak. Nanti kamu berobat sama kakak biar sembuh ya. Ayo ya pulang sama kakak. Berobat sama Jana. Ayo kita pulang, kita berobat. Ya walaupun Jainal akhirnya berusaha untuk menolak keberadaan Wirna. Menyuruh kita pergi dari tempat itu. Ya, mengusir kita semuanya. Tapi Wirna yakin. Ya, kasih sayangnya pasti akan meluluhkan adik Jainal. Kasih sayangnya pasti akan meluluhkan ya, sifat adiknya yang keras. Ya. Akan bisa meluluhkan hatinya yang keras sehingga bisa mencair dan bisa bergabung sama keluarga. Kalau tetap punya salah maafin kakak Jainal. Tapi kamu harus pulang ayo sama kakak. Pulang semuanya. Pulang. Jangan kayak gitu Jainal. Aku sayang sama kamu Jainal. Ayo pulang Jainal. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, kalau kita punya hati yang ikhlas, hati yang selalu bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu subhanallah. Hidup kita akan tenang, hidup kita akan nyaman. Ya. Ini subhanallah jarang orang punya sifat seperti itu. Apalagi kita mempunyai sifat bisa memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah itu luar biasa. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa di setiap doanya mau memaafkan dosa saudaranya, dosa keluarganya, atau dosa seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, insya Allah dia akan masuk surga tanpa hisab. Coba, masuk surga tanpa hisab kalau kita bisa memaafkan orang yang sudah menzolimin kita. Ya Maya, titip Jainal, rawat dia baik-baik ya Maya. Mak, Mak, titip ya Maya. Ya Neng, ya. Kasian banget Jainal, Mbak. Kenapa dia nggak pulang sama saya, Mbak? Saya mohon sama dia, Mbak. Saya pengen sembuhin dia. Kita semua pasti sedih ya.
kalau punya adik, punya saudara ternyata nggak deket sama kita, ternyata nggak sayang sama kita. Astagfirullahaladzim. Siapapun pasti akan merasa sakit hatinya kalau tidak diakuin saudara, kalau tidak pernah akur sama keluarga kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Padahal udah jelas-jelas ya, Mirna sama Jainal ini cuma tinggal berdua di dunia ini. Mereka udah nggak punya siapa-siapa. Tapi coba Jainal malah nggak akur sama kakaknya. Astagfirullahaladzim. Ya, kita sama saudara harus saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Ya, agar kita ada kerukunan ya, ada kebahagiaan dalam keluarga kita ya. Jangan sampai kita sama saudara ribut satu sama lain ya. Apalagi sama saudara seiman, semuslim. Astagfirullahaladzim ya. Kalau siapa memutuskan tali silaturahmi ya. Astagfirullahaladzim ya. Tidak akan bukakan pintu surga buatnya. Selama dia punya salah, dia harus minta maaf sama orang tersebut. Yang mudah-mudahan ya, kita semua dibukakan pintu hati kita untuk bisa memaafkan satu sama lain, untuk bisa mencintai dan menghormati satu sama lain ya. Ingat, kita itu Islam bersaudara, ya, Muslim bersaudara ya. Siapapun juga kita bersaudara ya. Agama lain juga saudara kita. Kita wajib hargai ya. Kita wajib jaga, kita wajib cintai mereka semua.